Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Pak Ato. Minggu kemarin kita belajar tentang bab yang pertama, kita belajar tentang apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Kita mengulangi kembali biar kita tidak lupa. Yang pertama, apa itu iman? Dalam hadisnya Rasulullah, pelajaran kemarin, Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril pada waktu itu, "Beritahukan aku ya Rasulullah tentang apa itu iman." Maka Rasulullah kemudian menjawab bahwasanya iman adalah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabiullah Muhammad adalah utusannya. Dan kemudian melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Kemudian beliau, malaikat Jibril, bertanya lagi, apa itu Islam ya Rasulullah? Dijawab lagi oleh Rasul, Islam adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, dan beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadar. Atau yang sering kita sebut dengan rukun iman. Selanjutnya yang terakhir, malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Beritahukan aku tentang ihsan ya Rasulullah." Ihsan adalah, kata Rasulullah, ketika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ketika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Atau jika tidak bisa, ketika kamu menyembah Allah seakan-akan atau seolah-olah kamu dilihatnya. Itu pembahasan yang bab kemarin. Sekarang selanjutnya kita akan membahas pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Atau biasanya orang Indonesia menyebut dengan aswaja, singkat dengan aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun berarti bermakna keluarga. Bisa bermakna golongan, juga bisa bermakna pengikut. As-sunnah dalam Fathul Bari juz 12 halaman 245, pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah semua yang datang dari Nabi, baik itu berupa perbuatan, ucapan beliau, dan pengakuan beliau. Inilah yang dinamakan as-sunnah. Jadi segala sesuatu yang berasal dari beliau dinamakan as-sunnah. Kemudian yang terakhir dari 3 kata tersebut adalah al-jamaah. Al-jamaah mempunyai pengertian adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat. Oleh para sahabat Rasulullah SAW pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi
segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa Khulafaur Rasyidin yang kita ketahui jumlahnya ada 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, dan yang terakhir Sayyidina Ali. Dijelaskan lagi oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Syekhuna, menerangkan dalam kitabnya Ziyadatut Ta'liqat halaman 23 sampai 24, beliau mengatakan pengertian tentang ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Nah, mereka ini adalah kelompok yang selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab 4, yaitu pengikut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Nah, ini termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Anak-anakku, di pondok pesantren Al-Rifai, kita khusus atau kita mempelajari tentang madhab Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang sesuai dengan keadaan daerah kita. Sebenarnya kita boleh memilih 4 itu, tapi yang cocok dengan daerah kita adalah Imam Syafi'i. Tapi sebenarnya kita diperbolehkan memilih 4 itu, salah satunya, apabila kita mengetahuinya. Tapi kalau tidak tahu, kita cukup mempelajari Imam Syafi'i saja dan mengikuti beliau. Kaitan 3 sendi utama ajaran Islam dalam keseharian. Yang maksud 3 sendi utama adalah pelajaran kemarin, minggu kemarin, yakni iman, Islam, dan ihsan. Apa kaitannya dalam keseharian? Golongan ahlu sunnah wal jamaah mengikuti rumusan yang telah digariskan oleh ulama salaf. Yang pertama, iman. Sendi utama yang pertama adalah iman. Ahlu sunnah wal jamaah dalam hal keimanan atau dalam pembelajaran disebut dalam bidang teologi atau akidah atau tauhid, kita mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi dalam hal ilmu tauhid kita mengikuti 2 Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ini dalam hal keimanan kita mengikuti Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Selanjutnya Islam. Yang kedua adalah Islam dalam 3 sendi utama ajaran Islam. Islam ahlu sunnah wal jamaah atau dalam pembelajaran, dalam keilmuan disebut fikih. Fikih kita mengikuti madhab 4, yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Dan kebetulan pondok pesantren modern Al-Rifai mengikuti madhab Imam Syafi'i. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah ihsan. Ihsan tadi sudah saya jelaskan. Ihsan adalah ketika kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, atau jika tidak bisa seolah-olah kamu dilihatnya, atau kalau bahasanya sampean ada CCTV. Ihsan atau dalam pembelajaran keilmuan disebut tasawuf, akhlak. Ahlus sunnah wal jamaah mengikuti Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Nah, kita mengikuti 2 beliau, Imam ulama salaf, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kenapa dipilih ulama-ulama tersebut oleh Ahlussunnah wal Jamaah? Dipilihnya ulama tersebut oleh salafun as-soleh sebagai panutan adalah karena mereka sudah terbukti mampu membawa ajaran yang sesuai dengan intisari agama Islam yang telah digariskan oleh Rasulullah dan juga para sahabat.
perlu Pak Tok garis bawahi bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah adalah golongan pengikut yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan juga sunnah khulafaur rasyidin. Jadi tidak bisa disebut ahlu sunnah wal jamaah apabila tidak mengikuti Nabi dan juga tidak mengikuti para sahabat dalam masa khulafaur rasyidin. Jadi ingat, jadi tidak hanya mengikuti Nabi tapi juga mengikuti kesepakatan para sahabat dalam masa khulafaur rasyidin. Inilah yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah. Amin. Karena diterangkan dalam hadisnya Nabi, beliau bersabda bahwasannya 73 umatnya semuanya akan masuk neraka. Semuanya ini. Berarti semua umat termasuk dalam 73 itu akan masuk neraka. Dilanjutkan oleh Nabi dalam hadisnya kecuali satu golongan. Jadi dari 73 golongan 72 akan masuk neraka dan satu kecuali kata beliau golongan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi golongan ahlu sunnah wal jamaah inilah yang akan masuk surga. Karena sekarang sudah banyak aliran-aliran yang melenceng atau sudah keluar dari Islam. Mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi tidak sesuai dengan pengertian ahlu sunnah wal jamaah yang kita bahas tadi. Nah, demikian anak-anak, itulah pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita tetap dalam faham golongan ahlu sunnah wal jamaah. Karena menurut beliau Nabiullah Muhammad yang masuk surga hanyalah golongan ahlu sunnah wal jamaah. Dan jangan sekali-kali kalian juga menghina para sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi ini adalah termasuk orang-orang yang dicintai Nabi. Bahkan dalam hadisnya Nabi, beliau mengatakan, jika kalian menyakiti sahabatku, sama saja kalian dengan menyakiti Nabi. Nah, maka sangat salah apabila ada aliran atau faham yang menyakiti, menghina, bahkan melaknat sahabat Nabi. Ini berarti aliran yang benar-benar salah. Demikian pembelajaran materi yang kedua tentang hujjah NU ahlu sunnah wal jamaah. Semoga memberi kita manfaat dan kita bisa tetap beraliran faham ahlu sunnah wal jamaah hingga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Yang terakhir adalah ulangan harian. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian dalam bidang teologi, ahlu sunnah wal jamaah mengikuti siapa? Yang ketiga, dalam bidang fikih, kita mengikuti 4 madhab, sebutkan. Kemudian yang keempat, sebutkan siapa yang kita ikuti dalam bidang tasawuf. Dan yang terakhir, apa alasan ahlu sunnah wal jamaah mengikuti imam-imam tersebut dalam iman, Islam, dan ihsan. Yang terakhir, Pak Atok pesan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan berdoa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.